Selamat berjumpa kembali di video pembelajaran Universitas Bina Sarana Informatika. Pada kali ini, kita akan membahas tentang teori perdagangan internasional. Salah satu bentuk kerjasama internasional dapat terlihat pada kegiatan perdagangan internasional. Kegiatan ini biasanya dilakukan oleh negara-negara yang ada di dunia ini, baik negara maju, negara berkembang, maupun negara miskin. Perdagangan internasional dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk perdagangan antara dua belah pihak yang berasal dari negara yang berbeda berdasarkan pada perjanjian yang telah disepakati secara bersama. Pihak yang melakukan perdagangan internasional dapat berupa individu, perusahaan, atau pemerintah. Sebelum membahas tentang perdagangan internasional, ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu teori-teori yang melatar belakangi lahirnya perdagangan internasional. Teori yang pertama yaitu teori praklasik atau sering disebut dengan merkantilisme. Teori ini dipelopori oleh Sir George Childs, Thomas Moon, dan Jane Bodin. Pada teori ini dikatakan bahwasannya kemakmuran suatu negara diukur dari jumlah logam mulia yang dimiliki oleh negara tersebut. Sehingga hanya negara-negara yang memiliki logam mulia dalam jumlah yang banyak yang akan mampu melakukan perdagangan dengan negara lain. Yang kedua yaitu teori klasik. Teori klasik ini dipelopori oleh Adam Smith, David Hume, David Ricardo, dan John Locke. Teori ini mengatakan bahwasannya setiap negara akan memperoleh manfaat dalam suatu perdagangan internasional jika negara tersebut mampu melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang jika negara tersebut memiliki keunggulan yang mutlak atau sering disebut dengan absolute advantage. Kemudian, teori yang selanjutnya adalah teori H dan O. Teori ini dipelopori oleh Heidegger dan Ohlin. Inti dari teori H, O ini adalah pola perdagangan negara-negara yang cenderung mengekspor barang-barang dengan faktor produksi yang melimpah seperti tenaga kerja, modal, dan tanah. Jadi, dalam teori ini, hanya negara-negara yang memiliki sumber daya yang melimpah yang akan mampu melakukan perdagangan dengan negara lain. Dan yang terakhir adalah teori keunggulan kompetitif yang disampaikan oleh Michael Porter. Dalam pandangan Michael Porter dikatakan bahwasannya perdagangan suatu negara akan tercipta akibat adanya persaingan di antara negara-negara yang memiliki keunggulan dalam hal kinerja dan keunggulan bersaing. Bentuk kerjasama perdagangan internasional yang terjadi di antara negara-negara yang ada di dunia ini didasarkan pada berbagai macam tujuan serta alasan yang berbeda-beda. Berikut ini adalah beberapa alasan sehingga terjadinya perdagangan internasional di antara negara-negara. Yang pertama yaitu adanya sumber daya alam berlimpah. Bagi sebagian negara yang memiliki sumber daya alam yang berlimpah, hal ini merupakan modal dasar guna melakukan perdagangan internasional dengan negara lain dengan cara menjual sumber daya alam tersebut ke negara lain. Yang kedua, yaitu perbedaan faktor produksi.
Bagi negara-negara maju, faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja dan teknologi menjadi peran penting dalam memajukan perdagangan mereka. Untuk itulah mereka perlu melakukan yang namanya ekspor faktor produksi ke negara-negara lain dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi mereka. Yang ketiga yaitu motif keuntungan. Tak bisa dipungkiri, perdagangan internasional di antara negara-negara salah satunya adalah profit oriented, yaitu bagaimana suatu negara bisa memperoleh manfaat benefit atau keuntungan dari perdagangan tersebut. Yang selanjutnya yaitu kebutuhan dalam negeri. Meningkatnya daya beli di suatu negara akan meningkatkan pula kebutuhan akan barang-barang di negara tersebut. Bagi sebagian besar negara yang tidak mampu memproduksi kebutuhan akan barang-barang tersebut, maka yang dilakukan adalah melakukan perdagangan dengan negara lain dengan cara mengimpor barang ke negara tersebut. Dan yang selanjutnya, alasan berikutnya yaitu ekspansi atau perluasan pasar. Bagi negara-negara maju yang telah memiliki kemajuan teknologi, kemajuan produksi, upaya mereka untuk meningkatkan tingkat pertumbuhan ekonominya adalah dengan cara melakukan perluasan pasar ke negara-negara lain. Hal ini mendorong terciptanya hubungan ekonomi antara negara maju dengan negara-negara lain dalam bentuk perdagangan internasional. Dan yang terakhir, alasan dilakukannya perdagangan internasional adalah guna mewujudkan kerjasama ekonomi secara global. Pada masa saat ini, globalisasi telah membuka keran-keran perdagangan internasional antar negara tanpa dibatasi oleh pembatas antara satu negara dengan negara lain. Hal ini tentu pula lah yang menyebabkan negara-negara yang satu dengan negara yang lain bisa melakukan perdagangan secara bebas. Bentuk perdagangan internasional yang dilakukan oleh negara-negara di dunia ini dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu perdagangan bilateral. Perdagangan bilateral biasanya dilakukan oleh dua negara yang melakukan kerjasama dan hubungan ekonomi guna mencapai tujuan bersama. Contoh dari perdagangan ini adalah kerjasama ekonomi yang dilakukan oleh Indonesia dan negara tetangga Malaysia. Perdagangan yang kedua yaitu perdagangan regional. Dalam perdagangan regional ini, sudah melibatkan negara-negara yang berada dalam satu kawasan yang sama, yang melakukan kerjasama ekonomi guna mencapai tujuan bersama. Salah satu contoh dari bentuk kerjasama perdagangan regional adalah negara-negara yang tergabung dalam ASEAN. Dan yang terakhir yaitu perdagangan multilateral. Perdagangan multilateral ini biasanya dilakukan oleh negara-negara dalam jumlah yang banyak walaupun berbeda kawasan. Tujuannya tidak lain adalah untuk mencapai kesatuan ekonomi yang mereka harapkan guna melancarkan kegiatan ekonomi mereka. Bentuk contoh dari kegiatan perdagangan multilateral ini semisal OPEC, AFTA, NAFTA, dan sebagainya. Manfaat perdagangan internasional bagi sebagian negara dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu memperoleh barang baru. Bagi sebagian negara-negara yang tidak dapat menghasilkan barang tertentu, maka akan dilakukan impor barang guna memenuhi kebutuhan barang tersebut. Sehingga barang-barang yang tadinya tidak ada di negara tersebut kini tersedia. Kedua, efisiensi produksi. Negara-negara produsen atau eksportir akan lebih mengoptimalkan kegiatan menghasilkan barang
untuk dikirim ke negara lain. Hal ini akan meningkatkan kapasitas produksi di negara tersebut dan akan menjadikan negara tersebut menjadi lebih efisien. Yang ketiga, keuntungan dari spesialisasi. Negara-negara yang mampu menciptakan produk atau barang tertentu yang dibutuhkan oleh negara lain tentunya akan sangat diuntungkan, karena mereka dapat membuka perwakilan dan pabrikasi di negara lain dan memperluas pangsa pasar. Yang keempat, yaitu sumber devisa negara. Keuntungan dari perdagangan internasional akan menjadi sumber devisa bagi negara yang nantinya akan digunakan untuk membiayai pembangunan nasional. Yang kelima, yaitu mendorong alih teknologi. Melakukan perdagangan internasional akan mendorong cepatnya alih teknologi. Hadirnya negara-negara maju di negara-negara berkembang menyebabkan percepatan penguasaan teknologi di negara berkembang, yang pada akhirnya akan meningkatkan kemakmuran bagi negara tersebut. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.